Halo semuanya, selamat datang di kelas Bahasa Inggris kelas 6 SD. Perkenalkan, nama aku Feli. Kalian bisa panggil aku Kak Feli. Saat ini aku adalah mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia angkatan 2021. Dan sekarang kita bakal belajar bahasa Inggris sama-sama dengan tema minggu ini, I had a great holiday. Aku mengalami liburan yang menyenangkan. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, jadi walau udah bukan tahun ajaran baru banget ya, karena sekarang udah bulan September, tapi nggak apa-apa. Kita pasti bakal bahas dan mengenang masa-masa liburan. How was your holiday? Bagaimana sih liburan kamu? Nah, dalam bahasa Inggris, satu cara di mana kita bisa menceritakan liburan adalah melalui recount text. Recount text. Re artinya mengulang. Recount artinya menceritakan kembali. Jadi, recount text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali masa lampau dan bertujuan untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembacanya. Peristiwa ini biasanya peristiwa yang kita alami sendiri. Salah satunya ya contohnya adalah liburan. Bagaimana sih struktur recount text itu? Nih, struktur recount text ada 3. Pertama ada orientation atau orientasi. Di sini kita dikenalkan kepada cerita. Dikenalkan ada siapa sih tokoh-tokohnya, kemudian cerita ini itu terjadi di mana, dan kapan terjadinya. Jadi ada latar tempat, ada latar waktu, mungkin juga ada latar suasana, dan ada tokoh-tokohnya. Setelah orientation, kita lanjut ke events. Events ini bagian paling penting dan paling panjang di suatu recount text. Kenapa? Karena events ini adalah bagian yang menceritakan peristiwanya itu sendiri. Menceritakan peristiwa yang terjadi di text recount ini secara berurutan, dari awal sampai akhir. Kemudian terakhir ada bagian paling pendek, yaitu reorientation, yang merupakan suatu kesimpulan atau akhiran atau penutup cerita. Biasanya juga penulis recount text ini menambahkan pendapat pribadinya ke reorientation. Aduh, bingung nggak sih tadi? Itu apaan tadi? Reorientation. Nah, biar kita nggak bingung, kita coba lihat aja contoh recount text sekarang. Yang ini, judulnya Climbing Merapi Mountain. Kan warnanya biru, sama kayak warna yang tadi nyebutin orientation. Jadi, ini adalah bagian orientation. Ayo kita baca sama-sama. 2 days ago, I went to the Merapi Mountain. 2 hari yang lalu, aku pergi ke Gunung Merapi. Tuh, orientasi. Ada tempat dan ada waktu. Gunung Merapi dan 2 hari yang lalu. It was the first time I climbed the mountain. Itu kali pertama aku mendaki Gunung Merapi. I did it with some of my friends. Aku pergi bersama beberapa teman-teman aku. We started climbing at 8 p.m. Kami mulai mendaki pada jam 8 malam. It was so dark and we only used flashlights to get the way. Di situ gelap banget dan kami cuma punya senter untuk bisa melihat jalan. I felt no worry because all of my friends were professional climbers. Aku tidak khawatir karena teman-teman aku semuanya sudah jago untuk mendaki dan menanjak. I just followed their instruction. Aku tinggal mengikuti instruksi mereka saja. Nah, ini struktur orientasi. Seperti kita lihat, di sini dikenalkan ada tokoh-tokohnya, dia dan teman-temannya. Ada tempat, Gunung Merapi. Ada waktu, 2 hari yang lalu, pukul 8 malam. Jadi, di sini kita sudah bisa mendapatkan nuansa dari kisah yang akan diberikan. Kemudian, warna kuning. Ini adalah events, atau rangkaian peristiwa. Coba kita baca sama-sama. We climbed slowly and enjoyed the night there. After 7 hours of walking in the dark, we could reach the top of the mountain. Kami pelan-pelan mendaki dan kami menikmati waktu kami di sana. Setelah 7 jam berjalan di gelap malam, kami akhirnya mencapai puncak. It was at 3 a.m., early in the morning. We were not alone. Pada saat itu, pukul 3 pagi hari. Tapi kami tidak sendiri. There were a lot of people who reached the top before us.
Sudah banyak orang yang di puncak sebelum kami. We waited the sun to rise by cooking some food and making some hot drink to get back our energy. Sambil menunggu matahari terbit, kami masak makanan dan membuat minuman-minuman panas agar energi kami kembali. We sang some songs together, shared stories, and got acquainted with the people there. Di sana kami nyanyi-nyanyi bareng, kemudian kami saling bercerita, dan kami kenalan dengan orang-orang yang juga sudah di sana. After seeing the sunrise, we had to go back home. Setelah matahari terbit, kami harus pulang. Getting down the mountain was not as hard as the climbing process, because we only spent a little energy and time. Kalau untuk turun dari gunung, tidak sesusah menanjaknya, karena energi dan waktu yang perlu dihabiskan cuma sedikit. Even though we had to be more careful to do this process, walaupun memang kami harus lebih hati-hati untuk turun. However, it was the greatest experience I had ever done so far. Meski begitu, ini merupakan pengalaman yang paling hebat yang pernah aku alami. Jadi itu adalah events. Di event disebutkan kalimat-kalimat yang menjelaskan peristiwa secara berurutan. Dari awal sampai akhir. Dari dia menanjak sampai dia turun lagi. Tidak bisa dia sudah di bawah, baru kita menceritakan tentang saat dia di puncak. Harus berurutan. Selanjutnya ada struktur terakhir yaitu reorientation. Ini merupakan kesimpulan atau penutup atau pendapat pribadi dari sang penulis. After all, that was the greatest experience I have ever had. Ya, itu merupakan pengalaman paling hebat yang pernah aku alami. Oke, apa ini? Announcement. Setelah tadi kita membahas recount text, ternyata masih ada satu lagi. Announcement. Apa itu announcement? Coba kita lihat. Apa sih text announcement itu? Text announcement adalah sebuah pernyataan tertulis tentang suatu informasi untuk umum. Sifatnya singkat, dan ini harus dapat menjelaskan apa, kapan, di mana, dan siapa. Kadang-kadang juga mengapa dan bagaimana. Jadi harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam pernyataan tertulis ini. Contohnya, announcement acara, announcement orang hilang, pemenang lomba, lowongan pekerjaan, berita duka, pernikahan, iklan, atau himbauan dari pemerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia, announcement adalah pengumuman. Ini ada contoh announcement. Our school will hold the poetry reading competition, which will be held on May 15, 2019. Sekolah kita akan mengadakan lomba membaca puisi yang akan diadakan pada 15 Mei 2019. Poetry is required to be an original work with a free theme. Puisi harus merupakan karya asli dengan tema bebas. Registration is free of charge, starting from 6th to 9th of May 2019 at the Student Council Room. Registrasinya gratis dari 6 sampai 9 Mei di ruang OSIS. Register yourself immediately because there are many prizes. Thank you. Ayo cepat daftar karena hadiahnya ada banyak. Terima kasih. Student Council, OSIS. Nah, jadi tadi merupakan contoh dan penjelasan tentang text announcement, juga recount text. Sekarang coba kita bahas di latihan soal. Pertama, soal nomor 1. Ini ada gambar. What will Cynthia do with this place? A. Climbing mountain. B. Playing football. C. Swimming at the beach. Or D. Riding a car. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat kalau ini adalah gambar pantai. Jadi, jawabannya adalah C. Swimming at the beach. Atau berenang di pantai. Untuk soal nomor 2, masih gambar lagi. Ahmad and his father went to this place for a vacation. What did they do? A. Shopping for clothes. B. Camping. C. Swimming with fish. Or D. Playing mobile games. Ini merupakan gambar hutan. Apa yang bisa kita lakukan di hutan? Jawabannya B. Camping. Karena di hutan kita bisa pergi camping atau berkemah. Tidak bisa kita berenang karena tidak ada air. Tidak bisa kita main mobile games karena tidak ada sinyal. Tidak bisa kita belanja karena tidak ada bajunya untuk kita belanjakan. Oke, lanjut ke soal nomor 3.
Fun world. Ali and his brother went to this place on Sunday. What did they do in this place? A. Playing football. B. Playing game machines. C. Climbing a mountain. Or D. Building a sandcastle. Jawabannya B. Karena seperti kita bisa lihat, di tempat ini ada banyak game machines atau mesin-mesin arcade tempat kita bermain. Tidak bisa kita climb a mountain karena tidak ada gunung. Tidak ada pasir juga untuk membuat sandcastle atau istana pasir. Dan tempatnya tidak cukup luas untuk kita bermain bola. Jadi jawabannya B. Oke, soal nomor 4. Adinda took this picture when she went to Yogyakarta. What did she do at the place? A. Eating delicious food. Or B. Cooking food. C. Shopping for clothes. Or D. Looking for souvenirs. Jawabannya adalah A. Eating delicious food. Karena di sini si Adinda lagi kulineran. Bukan B karena ya bukan dia yang masak. Kan dia kesini buat beli makanan. Jadi yang siapin makanannya orang lain dong. So she's not the one cooking. Dia bukan orang yang masak. Jawabannya adalah A. Eating delicious food. Oke, soal nomor 5. It was really scary. I almost had a heart attack, says Indy. What did he ride at the amusement park? Indy naik apa sih sampai ngerasa hampir heart attack itu? A. Merry-go-round. B. Roller coaster. C. Water slide. Or D. Bumper cars. Jawabannya adalah B. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah gambar roller coaster. A. Merry-go-round adalah komedi putar. C. Water slide itu perosotan air yang ada di atas kolam itu. Kemudian D. Bumper cars adalah bom-bom car. Oke. Kemudian untuk soal nomor 6. I like playing with water and try many water slides because it's really fun. I hope I can go there on the holidays, says Alicia. Where does she want to go? A. The beach. B. The mountain. C. Uncle's house. Or D. The swimming pool. Nah, kita bisa lihat ada kata kuncinya di sini. Water dan water slides. Air dan perosotan air. Dua hal itu ada di swimming pool atau kolam renang. Jadi, jawabannya adalah D. Oke, next. Soal nomor 7. I see many large rice fields and buffaloes there. It's not really hot there because there are big trees, says Juwita about her vacation. Where did she go? A. The town. B. The mall. C. The village. Or D. The game center. Nah, apa yang Juwita lihat? Ada sawah dan ada kerbau. Hal-hal tersebut bisa kita temukan di C. Village atau pedesaan. Jadi, jawabannya adalah yang C. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, yang perlu kita lakukan hanyalah melihat lagi kepada teksnya. Mencari informasi yang ada di teks untuk bisa menjawab soalnya. Jadi sebenarnya kita tidak usah mikir sama sekali. Tinggal dicek aja di soalnya, karena jawabannya semua udah ada di soal. Seperti yang ini misalnya. Soal nomor 8. Last summer, we decided to spend our vacation at the beach because the weather was very hot at the mountains. The travel agent said that traveling by bus was the cheapest way, but we went by plane because it was faster. We wanted to have more time to spend at the beach. The weather was beautiful, and we had a great time. We decided to go to the beach because kenapa akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke pantai? Jawabannya ada di teks ini, yaitu ada di the weather was very hot in the mountains. Karena di pegunungan sangat panas, mereka ingin refreshing, mereka ingin ngadem di pantai. Jadi, jawabannya adalah yang C, of the hot weather in the mountains, karena di pegunungan panas. Oke, soal berikutnya, teksnya masih sama. The bus was the way to travel. Kalau kita lihat di sini, traveling by bus was the cheapest way. Tuh, jawabannya langsung ada di teksnya. Jawabannya adalah C, cheapest, atau paling murah. Kemudian, soal nomor 10. Traveling by plane, jadi ini plane sekarang, pesawat, bukan bus lagi.
was then by bus. We went by plane because it was faster. Jawabannya adalah faster, yaitu D. Nah, untuk soal nomor 11 dan 12, ini kita mengisi titik-titik yang ada di kalimat kosong ini. We, our vacation. Hated, didn't like, enjoyed, or regretted. Di sini kuncinya adalah mencari yang mana yang beda. Hated artinya membenci. Didn't like artinya tidak menyukai. Regretted artinya menyesali. Dan tiga-tiganya ini semuanya sama-sama menunjukkan bahwa vacation-nya itu merupakan suatu kenangan yang buruk. Satu yang beda sendiri adalah enjoyed atau menyukai. Jadi jawabannya adalah yang C, enjoyed. Kemudian yang kedua ini juga sama. We had very weather during our vacation. A, good. B, freezing. C, terrible. D, cold. Freezing artinya dingin sekali, dan cold artinya dingin. Jadi, dua-duanya ini salah, karena mereka mirip. Terrible juga salah, karena terrible artinya buruk. Dan bukankah cuaca yang buruk itu bisa dibilang cuaca yang dingin sekali? Jadi, yang paling berbeda di sini adalah good. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke announcement. Udah bukan recount text lagi. Soal nomor 13. To all members of Class 9A, as a part of Indonesia's Independence Day celebration, our classroom will join the 2020 football competition on Sunday, August 23rd, 2020. All male students of Class 9A need to gather after today's end of class to choose students who will be the representative of our class football team. Thank you from the teachers. Jadi, karena akan diadakannya Hari Kemerdekaan, maka kelas 9A ini akan mengikuti Lomba Sepak Bola 2020 pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus. Dan pengumuman ini menginformasikan bahwa semua siswa laki-laki kelas 9A harus berkumpul sepulang sekolah untuk memilih siapa yang akan ikut dalam Lomba Kemerdekaan ini. Nah, who wrote the announcement? Siapa sih yang menulis pengumuman ini? Untuk penulis pengumuman, kita bisa lihat di bagian paling bawah. Teacher. Jadi, jawabannya adalah yang D, the teacher, atau sang guru. Kemudian soal nomor 14. When will the football competition be held? Jawabannya adalah Sunday, August 23rd, 2020. Jadi cari yang sama. Jawabannya adalah A, Sunday, August 23rd, 2020. Jadi jawabannya memang semuanya sudah ada di teks. Yang diperlukan di sini adalah ketelitian dan kemampuan untuk bisa mengerti bacaan. Terakhir, soal nomor 15. Where will you find, ini harusnya huruf D ya, find, not find, but find, pakai huruf D. Where will you find this kind of announcement? A, the football field, atau di lapangan bola. B, the school, atau sekolah. C, house, di rumah, or D, the mall. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena yang buat pengumuman adalah seorang guru. Dan guru bekerja di sekolah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu sekolah. Dan sampai ketemu secara sinkronus di rumah belajar BEM UI.